Kenapa di Indonesia hari ini orang penyakitnya banyak? Pertama, manusia Indonesia itu sudah tidak utuh. Jadi padahal di Undang-Undang Dasar itu jelas manusia Indonesia seutuhnya. Nah, dalam filosofi dasar itu, manusia utuh itu adalah manusia yang bersenyawa dengan tanahnya, dengan airnya, dengan udaranya, dengan mataharinya. Dalam filsafat Sunda, filsafat ketuhanannya disebutnya papat kalimat tunggal. Pongo congo nyuruh kana pupu. Orang Jawa bilangnya sangkan paraning dumadi. Keris manjing kasarangka manunggali kaula Gusti. Orang Bali trihite karana. Apa sih? Lah kita terpisah. Kenapa? Kita hidup di Lembang, makanan dikonsumsi bukan tanah Lembang, minumannya bukan air Lembang, udaranya bukan udara Lembang, maka kita menjadi orang yang asing pada lingkungannya. Karena kita asing pada lingkungannya, maka badan kita itu sudah menolak lingkungan kita. Karena apa? Karena asing. Karena asing, akhirnya tidurnya tidak nyenyak, makannya tidak enak, konsumsi makanannya bukan pada sumber lingkungan kita. Maka barang impor itu sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kesehatan manusia. Buah yang paling baik adalah buah di lingkungan kita. Sayur yang paling baik adalah sayur di lingkungan kita. Ikan yang paling baik adalah ikan di lingkungan kita. Beras yang terbaik adalah beras di lingkungan kita. Itulah yang akan membentuk kesehatan kita. Barang yang asing masuk ke tempat kita, maka akan ditolak oleh tubuh kita dan dia tidak menyesuaikan. Di dalamnya ada kegelisahan badannya. Boleh deh, anak orang. Ini saya ngomong kesehatan. Kenapa ketika divaksin orang itu meriang? Karena sel darahnya bertemu dengan barang asing yang masuk dalam dirinya. Vaksin yang terbaik yang mana? Vaksin yang terbaik adalah yang berasal dari tubuh kita sendiri. Siapa yang sudah memperhatikan itu? Dokter Terawan. Vaksin terbaik yang ada dalam diri kita sendiri. Dokter Terawan itu kan vaksinnya dalam diri kita diambil sel darahnya, kemudian disimpan di 14 hari, kemudian dimasukin lagi yang sudah dia dikenalkan pada berbagai ancaman penyakit, sehingga dia menjadi tentara Kopassus, Kopasga yang ada dalam diri yang sudah dilatih di luar. Nah, ini problem kita. Mari kita lihat. Anak kita sejak lahir dikasih susu yang bukan dari dirinya. Anak kita sejak bayi dikasih bubur yang bukan dari lingkungannya. Anak kita sejak bayi dikasih baju yang bukan dari lingkungannya. Anak kita sejak bayi kemudian dikenalkan pada media digital yang tidak cocok dengan dirinya. Anak kita sejak bayi kemudian dikasih makanan yang bukan dari dirinya. Anak kita sejak bayi dikasih pendengaran suara yang bukan dari dirinya. Penglihatan, akhirnya apa? Anak-anak kita hari ini asing dalam lingkungannya dan dia tidak berdaya. Tidak berdayanya apa? Dia tidak lagi NKRI. Kenapa? Dia sudah terasing. Urang Lembang, setengah rasa jadi urang Lembang. Akibatnya apa? Tidak punya kecintaan. Akibat tidak punya kecintaan apa? Mohon maaf, dia nanti tidak bisa hidup lagi di sini. Kenapa? Dia tidak bisa lagi bertani. Tanahnya sudah diambil alih oleh investor. Dia asing. Lama-kelamaan apa? Dia hanya mengandalkan subsidi. Apakah subsidi menyelesaikan? Tidak. Di negara maju, rakyat yang dijamin gandumnya, yang dijamin air pipanya, yang dijamin gasnya, dia tidak mengalami perkembangan apapun kecuali menjadi pemabuk selamanya. Walaupun negara bertanggung jawab terhadap kita, tetapi kita sebagai manusia, coba lihat, negara kita sangat baik hari ini. Mohon maaf ya, negara kita sangat baik hari ini. Berbagai bantuan sosial turun, beras dikasih, kacang-kacangan, biji-bijian dikasih, daging dikasih, susu dikasih, semua diberikan. Apakah mereka mengalami perkembangan? Tidak. Makin malas, makin miskin. Terus yang lain iri. Yang lain iri gimana? Aing mah daharkan hidup kuring ngaramet sih, atau mah teu kudu ngaramet menang bagian tiap bulan.
Aing mah kudu kuli macu sih eta menang bagian tiap bulan. Apa yang terjadi? Kepala desa sudah susah lagi menggerakkan orang untuk kerja bakti hari ini. Kenapa cek rakyatna? Tuh kita mau menang bantuan ke pemerintah. Aing mah teu menang teu hayang aing kerja bakti. Susah. Harus bantuan ke depan, harus. Negara harus memberikan jaminan apa? Kesehatan harus dijamin oleh negara, pendidikan harus dijamin oleh negara. Itu negara. Orang yang usia lanjut harus dijamin oleh negara. Gak usah lagi ngebeca, itu jamin. Tapi orang-orang yang masih bugar, yang bisa kerja keras, menurut saya jangan disubsidi, biarkan mereka bekerja. Yang penting negara memberikan jamin pendidikan anak-anaknya, kesehatan anak-anaknya, termasuk jaminan rumahnya. Tapi nafkahnya dia harus bisa cari sendiri agar tidak melahirkan banyak orang malas. Fair. Kenapa? Saya ngomong, yang berdiri di sini itu hidupnya prihatin. Kalau orang cerita keprihatinan, saya selalu ngomong, kamu pernah ngalamin nggak makan selama 3 hari 3 malam karena waktu kuliah nggak ada duit sama sekali? Nggak pernah. Saya tuh ngalamin itu. Kamu ngalamin nggak waktu SMA kamu berhenti makan gula dan garam selama setahun pada saat pertumbuhan? Enggak. Saya tuh ngalamin itu. Jadi teori tentang nutrisi, protein, gizi bisa jadi nggak berlaku kalau spiritualitas. Saya waktu SMA daftar tentara, akabri nggak lulus, berat badannya 47 kilo. Daftar secaba nggak lulus, secaba saya ikut tes nggak lulus saya. Tapi karena mungkin waktu SMA rajin tirakat, membuat badan kurus, justru itu jalan saya, karir saya baik. Kan saya nggak lama jadi bupati, anggota DPR, saya nggak tahu besok jadi apa gitu loh. Nah artinya bahwa tidak serta-merta 4 tambah 4 itu 8 dalam ilmu kehidupan. Bisa jadi banyak hal yang di luar jangkauan kita. Buktinya apa? Buktinya siapa yang kaya-kaya di pasar itu tukang daging, tukang beras, kan itu bisa rajin nulis. Itu kan orang yang jadi juragan-juragan beras, juragan daging, juragan sayur kan buta huruf. Kok orang buta huruf dagangnya lancar, bisa berhaji 10 kali, tanahnya luas, rumahnya bagus, anak-anaknya dijamin, lulusan perguruan tinggi katipu, investasi bodong. Kenapa? Karena yang bekerjanya hati, bukan otak. Sehingga para peneliti itu sesungguhnya bukan hanya meneliti otak, ya meneliti. Nah, dari sinilah kita itu bisa melihat masa depan. Dan Indonesia itu ya harus dirubah juga. Saya termasuk orang yang miris. Orang Indonesia hari ini sudah makanannya salah, lingkungannya kacau. Cek, makanannya salah, konsumsi makanannya kacau deh. Coba lihat di sekolah, apa yang dimakan oleh anak-anak kita kacau Pak. Jalan, mobil seenaknya, motor seenaknya, knalpot sudah nggak pakai standarisasi lagi, jumlah kendaraan sudah terlalu banyak, nggak jelas aturannya, macet di mana-mana, keindahan sudah nggak ada. Perjalanan dari Subang menuju Lembang nggak ada indahnya lagi Pak. Ini orang itu stres. Orang lembur nurutan hayang ke Lembang supaya piknik, healing, traveling. Sudah berangkatnya subuh, macetnya lama, ban mobilnya kempes, sepanjang jalan tidak ada lagi pemandangan indah, yang ada pedagang. Turun di nunggu tukang dagang sebelah, cilok, mie ayam, bakso. Ya jajan gitu, nanti naik lagi ke mobil pulang. Aduh, duit bea. Datang ke imam terpegang duit, healing dan traveling ternyata tidak melahirkan orang-orang yang eling, malah jadi banyak melahirkan orang yang mengalami problem psikologi. Kalau nanya balik ke saya itu kan tidak akan mencerahkan sesuatu kalau bukan pengalaman itu. Tanya deh, tanya staff saya 24 jam bekerja. Hari ini di Jakarta, Jakarta Bogor. Nanti Bogor tuh kurang lebih saya pulang nanti jam 2. Besok pagi harus jalan lagi, besok harus jemput. Saya orang itu rata-rata komen, Kang Deddy gimana sih caranya itu? Hidup gak ada yang urus, kok bahagia terus? Anda tahu nggak?
pola hidup saya. Bagaimana? Saya itu politisi yang nggak mau tinggal di Jakarta. Kalau tinggal di Jakarta, aku tiap hari ngomong sama elit. Dari hotel ke hotel, dari restoran ke restoran. Relaksasi pikiran aku apa? Karena aku mah orang Sunda, turunan mau mah tuh bisa dicilin AC. Muria. Jadi saya ini jadi anggota DPR hampir 5 tahun, itu tinggal di kampung. Di rumah. Rumahnya di mana? Pinggir sungai. Ada jendelanya besar tanpa AC. Sejak jadi wakil bupati sampai sekarang kantor saya nggak pernah pakai AC karena bagi saya AC adalah udara palsu. Saya tidak menyukai kepalsuan. Saya menyukai sesuatu yang original. Biar opak tapi origi. Daripada McD tidak original. Saya begitu. Nah, kemudian udaranya saya bilang begitu saya buka jendela itu udah sungai. Udah sawah. Terus apa lagi? Apa yang dilakukan itu bakar kemenyan. Kemenyannya saya ambil dari Sumatera Utara, dikirim sama teman saya. Itu dari pohonnya, namanya pohon kemenyan. Dibakar, wanginya luar biasa. Bakar kemenyannya di mana? Di kamar mandi dong. Biar kamar mandi saya harum, aroma terapi itu daripada harus ke salon. Habis itu apa? Rebus telur. Minum air putih, rebus telur. Telurnya dari apa? Ayam. Ayamnya yang saya pelihara sendiri, dikasih dedek. Orci tuh. Habis itu apa lagi? Habis itu saya pasti menyempatkan diri kontrol sawah. Lihat air, lihat pertumbuhan padi. Nah itu paling seneng lihat padi perkembangan dari mulai tanam sampai mekar. Setelah berbuah saya nggak seneng. Urusan tuh ganda itu bukan urusan saya lagi. Saya nggak seneng, saya seneng itu, makanya saya amatin satu-satu. Saya ngurus air, ngobrol dengan yang ulu-ulu. Duit saya di situ dibagi. Kamu kerja. Kenapa? Biar duit saya yang dari Jakarta beredar di kampung, bukan dari duit dari kampung dibawa ke Jakarta. Salah. Biar beredar di kampung. Terus apa lagi? Saya habis itu jalan. Bagi saya itu adalah golf. Golf kan intinya berjalan kaki di hamparan savana. Golf kan bicinan duit. Bola dikitu-kitu dikenuliangkeun. Ya, yang golf keren. Kalau saya memang tidak kebeli sticknya mahal, beli pacul. Ada produksi dong yang dihasilkan dari cangkul saya. Nah, kemudian saya jalan. Nanti habis jalan di sawah itu, maka saya menuju kandang sapi. Saya lihat sapi saya pertumbuhannya, makannya. Kemudian saya lihat di sapi saya itu, kandang sapi saya itu harum, nggak kotor. Kenapa? Setiap kotoran jatuh pasti masuk nanti langsung jadi pupuk organik. Nah sapi saya tujuannya bukan dagingnya, kotorannya, sama air kencingnya untuk apa? Untuk ke sawah saya, agar sawah saya tidak terlalu banyak pestisidanya, minimal terkurangi 3/4-nya. Ya nurun ke depan bisa 100% total organik. Setelah itu saya mengunjungi apa lagi? Saya mengunjungi kandang domba saya Garut itu. Setelah itu apa lagi? Saya ke kolam ngasih makan ikan. Terus setelah itu saya baru pergi kerja dalam keadaan fresh. Sarapan paginya cukup telur, tidak boleh makan nasi pagi-pagi. Kenapa? Saya naik mobil, nanti ngantuk, tidur, nanti gula darahnya naik. Itu lapar enggak, karena kebiasaan. Badannya segar, makin sini Mas bilang celana saya malah menurun, dulu 34, 33, sekarang 31, makin langsing, makanya makin ABG. Ya seperti yang 21 tahun ya orang saya juga 31, ukuran celananya boleh. Saya selalu ngomong, ukuran hidup manusia itu bukan umur, perawatan. Mercy keluaran tahun 90 dirawat masih hebat. Avanza tahun 2023 tabrakan, ada artinya apa? Gitu. Nah terus kan jadi suka pikir, ya enggak, karena setiap hari saya healing dan traveling, setiap hari, setiap waktu, dan saya tidak mau mengerjakan pekerjaan yang bertentangan dengan hati saya. Saya tidak mau pakai baju yang tidak nyaman bagi hidup saya, makanya saya jarang pakai jas dan dasi, nggak cocok. Gimana nggak cocok, orang tinggalnya di kampung masa pakai jas? Suhu udaranya 32 derajat Celcius di tempat saya ini sekarang jadi dingin karena banyak pohonnya. Saya tanam, karena jas itu cocoknya di Lembang.
Di Bandung suhu udaranya 19, itu Eropa, karena udaranya dingin maka dia pakai kemejanya diikat ditaliin ke sini pakai dasi, ukurannya ukuran perut. Jadi orang barat itu kalau kemudian makan itu tidak boleh buka kancing ini, itu artinya ukurannya segitu. Orang Indonesia makan sabuk pernah dibuka. Saya tahu etika itu. Saya bilang, maknya orang Subang dijas, kepala dinas pertanian, ngontrol sawah dijas, saya eling. Saya bilang, di DPR saja, itu kan ada baju PSA, PSR, PDH. Saya tuh nggak mau, nggak ada urusan, itu istilah saja. Yang penting produktivitas. Saya sebagai bupati waktu itu, saya mah bebas bajunya pangsi, celana gombrang saya, pakai sepatu cat, kadang-kadang sendal. Kenapa? Saya ini ingin produktif. Gak boleh juga saya bilang kita ini gila birokrasi ini. Bajunya tebel-tebel, AC-nya digedein, Aisyah beregu, olok pemerintah. Harusnya bangunannya ditinggiin, jendelanya dilebarin, gak usah pakai pendingin ruangan. Berapa efisien biaya belanja negara untuk itu? Gunakan dong untuk pupuk petani, untuk benih petani. Begitu negara efisiensi. Saya tuh begitu. Dan saya nggak mau itu selama 10 tahun jadi bupati. Saya belum pernah satu kali pun bawa kertas di atas meja pidato. Saya nggak mau. Kenapa? Saya bupati. Loh, kenapa? Karena yang dibaca itu bukan karya bupati, itu mah karya staf Bapeda. Ditulis di dia Bupati Purwakarta lain, siapa yang staf Bapeda? Golongan 3A menyebar. Saya nggak mau. Saya tidak mau pakai pikiran staf saya. Buat apa saya jadi pemimpin? Saya ngomong pakai pikiran staf, rugi. Mana stafnya lalu jadi itu, katanya menang nulis aing menang. Saya aja. Nah, itu catatan keuangan segala macam, kasihin aja ke anggota dewan, datang dibacain. Ya sudah, saya menyampaikan gagasan, pokok pikiran, aspek-aspek makro, aspek mikro. Ini loh origin saya tentang Bambang, ini loh arahnya, ini loh kesana tujuannya. Kenapa? Karena saya bertuhan. Kenapa saya bertuhan? Karena manusia itu dapat ilham, Nabi dapat wahyu. Bagaimana saya dapat ilham kalau saya pidato pakai teks? Si ilhamnya datang dari saya teks. Tapi kalau saya mengandalkan seluruh alam raya ini lagi ngomong, tiba-tiba ada kupu-kupu terbang, nanti saya cerita kupu-kupu. Nanti ada tawon terbang, cerita tawon. Jangan sampai nanti Bapak 2, Ibu 2. Kenapa Bapak 2, Ibu 2? Bapak salah. Lihat teksnya juga, Bapak 2, Ibu 2. Saya hari ini akan melahirkan pabrik tekstil. Pak, mohon maaf, pakai S. Iya, pabrik tekstil dengan pabrik S. Kan banyak yang pejabat akhirnya begitu. Nah, ini loh, peneliti kan bebas berpikir kan? Pemimpin itu bebas berpikir, bebas nilai. Karena pemimpin itu beda. Makanya pemimpin itu berbeda. Makanya seorang pemimpin, terakhir saya ngomong, tidak boleh pakai gelar. Gimana? Nggak boleh. Saya termasuk nggak setuju sama gelar. Walaupun suka dimasukin, nggak boleh. Kenapa? Pemimpin itu yang penting menguasai filosofi dasar keilmuan. Nanti dia akan memahami seluruh instrumen pembangunan yang berdasarkan disiplin ilmu. Kalau pemimpin itu pakai gelar, nanti dia memimpin hanya dengan fokus pada kegelaran yang dimilikinya. Batur butuh pertanian dibere bangunan. Nanti begitu. Orang butuh pupuk dibere alun-alun. Nggak bisa. Kenapa? Aspek dasar yang dibutuhkan itu. Sehingga ini ada dasar. Saya kalau ngomong pertanian, ya pertanian. Kenapa? Saya punya pengalaman hidup tentang pertanian. Orang lahir dari petani. Kalau malam-malam saya sukanya neancai kok. Kungal peuting aing, kunaon Dedi Mulyadi rada pinter saeutik daharna simet, pakainya tinggi. Nah simet aing. Usum panen teh. Masukkan penuh botol, wah ini ngerjakan matematika rada kurang lancar cara kan guru aing sisi dasar sih mau simut jadi gitu. Kenapa ngomongnya lancar seperti ini? Cangkurileun aing. Namun cangkurileun aing teh isuk sarapanana cau aja loh. Itu
pisau terbaik yang saya pahami. Pisang terbaik itu pisang anjlok, pisang yang ada bijinya itu adalah pisang yang bernutrisi tinggi dan bergizi tinggi, tahu kan? Saya tahu itu krek-kreknya tuh. Pak Lola kurca, Lola cukulutung, itu penting. Kesini orang tuh makin hilang. Silakan tanya, anggur yang terbaik itu anggur yang banyak bijinya. Dihilangkan bijinya, sok saya buka salah itu bijinya. Makanya saya menentang rekayasa genetik yang merubah tekstur dan kultur. Kenapa? Akan kehilangan nilainya. Karena kita ini kesombongan. Mohon maaf, ayam disuntik, ya kan? Agar pertumbuhannya lebih cepat. Dan ingat, Indonesia adalah menjadi tempat objek dari seluruh produk itu. Kenapa? Semua makanan produktivitas dibikin umurnya pendek. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena orang Indonesia nanti umurnya akan pendek-pendek. Ancaman penyakitnya kanker, gagal ginjal, jantung. Kenapa? Konsumsi makanannya hari ini adalah instan, semuanya dibikin pendek. Peneliti di sini jangan Anda ciptakan padi 1 bulan, nggak boleh. Minimal tetap 3 bulan. Kenapa? Justru nanti akan berbanding terbalik. Buat apa? Makanan konsumsinya juga banyak, lamun teu matak seueur. Makanya prinsip dasar orang Sunda adalah saeutik mani loba. Sehingga kalau kita bicara nih, tadi bicara tonton, Jawa Barat swasembada pangan, ya. Tapi tetap saja orang Indramayu ngantri beras raskin, orang Karawang ngantri beras raskin, orang Subang ngantri beras bantuan PKH kalau sekarang, orang Bekasi sama. Padahal sawahnya luas, produktivitasnya tinggi. Kampung Cipta Gelar, Kampung Sinar Resmi, kemudian juga Baduy Dalam, Baduy Luar, umur padinya 6 bulan, tapi tidak ada subsidi beras ke situ. Ayo siang malikir. Kenapa? Tata kelolanya bener, Pak. Kenapa? Di kampungnya ada gudang, ada leuwit, ada lumbung. Pare ditunda didinya, disebutnya upacara seren tahun. Padi yang 10 tahun yang lalu baru dimakan sekarang. Makanya padinya sehat. Makan ngakeulna bener, ngisi kanana bener, nyeupankeunana bener, ngarigna bener, jelemahna sarehat. Dokter tapi umurnya 100 tahun. Kan itu hebat. Pare urang genya 3 bulan. Tapi ayeuna pare diecek, bias diecek, penyebab gula. Apa kita tidak marah? Berarti ada yang salah. Tata kelola tanaman dan tata kelola masa. Terjadi gula kumaha iro. Kenapa sawah itu dihajar ku cai? Beda dengan huma, kadar gulanya masih tinggi, kadar airnya tinggi. Hajar ku pestisida tinggi. Apa yang berikutnya problem lagi adalah konsumsinya, masaknya salah. Dan di kita ini aneh, beras anyar itu makanan terbaik, padahal makanan terburuk itu adalah beras anyar. Harusnya beras itu yang tahun yang lalu baru dipakai sekarang. Kita beras anyar langsung dikonsumsi, nggak boleh. Maka ada dalam teologi Sunda itu dulu, beras yang hasil ditutup harus dikasih air, suruh dingin. Itu kan masih panas, nyepo ajina panasin gitu. Itu kan teorinya. Dikonsumsi, cara konsumsinya juga salah. Dicolokkan kanu listrik, asupkeun kanu magicom, langsung didahar, daharna panas kene. Padahal nasi yang paling jelek itu nasi yang lagi panas. Apa yang terjadi? Penyakit terjadi di mana-mana. Salah ngurus lain salah beres. Setelah itu apa lagi? Negara mengeluarkan biaya untuk berobat dalam setiap waktu. Jumlah tagihan BPJS meningkat. Ini kan problem. Ini yang saya ngomong, Indonesia perlu revolusi, perubahan cara berpikir masyarakat agar efisien, agar jumlah orang sakit makin menurun. Dan terakhir, Ibu boleh percaya boleh enggak, saya 20 tahun tidak pernah minum obat kimia. Tahu
saya kalau sudah kurang tidur, kurang istirahat, badan saya dipaksakan, paling kena pilek, itu pun hanya bisa bertahan 6 jam. Serangannya nanti saya minum air hangat banyak, minum air kelapa, selesai. Tubuhnya, siklusnya dikendalikan. Nah, kita ini yang diperlukan oleh bangsa ini adalah masyarakat yang sehat, bukan masyarakat yang sakit. Negeri ini perlu ini Pak, mindset hari ini kita ekonomi terus, seolah-olah dunia itu mau dihabiskan sekarang. Kita tidak pernah berpikir ke depan. Recovery itu jauh lebih mahal. Hidup itu ya sudah, hidup itu yang nyaman ya kayak gini aja udah. Saya tadi pagi berteori sambil jalan kaki di sawah Malura. Coba kandang ayam lihat tuh di sawah itu. Iya Pak, bangkrut kan? Iya Pak, dijual sawahnya. Iya. Coba lihat yang tukang-tukang tani yang hanya 2.500 meter itu sawahnya. Iya Pak, anaknya pada sekolah. Terus hidupnya sehat Pak, rumahnya juga bagus Pak. Jadi kesimpulannya apa? Bertani itu berkah, asal ikhlas. Jadi petani yang makmur tuh yang sawahnya berapa? Yang sawahnya di bawah 1,5 hektar. Itu petani makmur. Kenapa petani makmur? Diurus sendiri, pakai tenaga sendiri, dan bisa hidup sampai tua tanpa dijual. Itulah petani makmur. Yang di atas 5 hektar gak makmur lagi karena diurus oleh orang lain dan disewakan. Kenapa? Nilainya beda. Saya nanti ruang-ruang perkebunan itu adalah ruang pendidikan. Ruang-ruang kehutanan ruang pendidikan. Sungai adalah ruang pendidikan. Jadi kelas itu hanya sarana saja. Mereka belajar pada siklus alam kita yang sangat kaya. Dan kita menjadi bodoh selama ini adalah kita sibuk di ruang kelas dan membiarkan alam dicuri oleh bangsa. Objek penelitian, objek eksploitasi, akhirnya kita hanya menunggu kebaikan orang lain. Rubahlah cara berpikir kita akan menjadi bangsa maju. Cara berpikir kita, karena dulu kita pernah menjadi bangsa besar, bangsa hebat sejak zaman kerajaan kita, bangsa hebat, dan itu harus terulang setelah kemerdekaan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pikiran dan hati ini gelisah, menimbang masa depan dengan gamang. Sungguh hati ini tak tenang, sungguh kami takut, ya Allah.